Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Nirdawati dari SMK Yabri Terpadu. Kali ini saya akan memberikan video pengimbasan AKM ke grup guru yang ada di WA saya. Baiklah, AKM adalah asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa. Adapun Tujuan utamanya mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Asesmen kompetensi minimum (AKM) adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana melalui AKM kita bisa memetakan sekolah-sekolah di daerah berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan. Latar belakang dilaksanakannya AKM ini, yang pertama, materi terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Menjadi beban bagi siswa, guru, orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Dan hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Pada asesmen kompetensi minimum, instrumen asesmen nasional yang diberikan yang pertama itu asesmen kompetensi minimum yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Perbedaan dari dengan AKM ini adalah, yang pertama, perbedaan dari segi jenjang penilaian. Dilaksanakan di tingkat SMP atau MTS, SMA, dan SMK. Pada AKM dilaksanakan pada SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk level murid, dilaksanakan pada siswa tingkat akhir. Sedangkan pada AKM dilaksanakan pada tingkat kelas 5 pada SD, kelas 8 pada SMP, dan kelas 11 pada SMK. Subjek murid, pada sensus seluruh murid. Sedangkan pada AKM dilaksanakan untuk sensus sekolah dengan sampel murid. Artinya tidak semuanya. Tingkat jenis tes, pada itu high stake, sedangkan AKM itu low stake. Model soal, pada pilihan ganda dan isian singkat. Pada AKM pilihan ganda kombinasi menjodohkan isian singkat dan uraian. Periode tes per murid, pada dilaksanakan selama 4 hari, sedangkan pada AKM itu dilaksanakan selama 2 hari. Moda pelaksanaan, yang itu dilaksanakan semi online, sedangkan pada AKM full online supervised yang utama, dan semi online dan offline untuk sekolah tertentu. Metode penilaian yang untuk itu computer based test, sedangkan untuk AKM computerized multi-stage adaptive testing. Dan spesifikasi minimal infrasekolah, pada survei sekolah, komputer, klien, dan BW. Pada AKM survei sekolah tidak perlu. Komputer klien memori 2 GB, resolusi 1360 x 768, dan Windows 7 ke atas. BW 20 Mbps untuk 50 peserta. Itu perbedaan antara dengan AKM. Baiklah, saya lanjut. Pada
AKM ini jenis asesmennya itu ada 3. Yang pertama, AKM nasional di kelas 5, 8, dan 11. Di tingkat kelas 5, 8, dan 11 ini, yang pertama mengukur kinerja atau mutu sekolah. Yang kedua, administrasi berstandar. Dan yang kedua, AKM kelas awal SD sampai akhir SMA. Itu mengukur hasil belajar siswa. Yang kedua, formatif, alat untuk teach at the right level. Yang terakhir, administrasi tidak berstandar. Dan yang ketiga itu AKM sertifikasi, itu untuk kelas 12. Itunya mengukur hasil belajar siswa dan administrasi berstandar. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya yang saya ambil di sini adalah pada UN ini dilaksanakan untuk hanya sekedar menguji kemampuan siswa sampai mana batasnya. Tetapi pada AKM ini menguji siswa, dari hasil tersebut bisa dilihat bagaimana proses pembelajaran dan standar yang diberikan pada sekolah tersebut. Dari sana bisa melihat kualitas. Inilah video penyembasan dari asesmen kompetensi minimum saya. Video ini akan saya bagikan di YouTube sekolah kami, yaitu SMP SMK Yabri Terpadu. Tetap semangat belajar, salam pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.